Halo, Saleh dan Saleha, kelas 5 SD IT Daurah. Sabahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa tetap makan makanan yang bergizi dan rajin olahraga ya. Oke, sebelum kita belajar ya, qobla ta'limu hayya naqra'u du'a. Sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, Soleh dan Soleha, kita bertemu lagi setelah minggu lalu sudah ada penilaian tengah semester ya. Bagaimana mengerjakan soal-soal penilaian tengah semester? Mudah kan? Alhamdulillah. Kalau kalian belajar di rumah, insya Allah akan Allah mudahkan dalam mengerjakan soalnya ya. Tetap semangat. Untuk kali ini ya, bertemu lagi dengan Ustazah Juli. Kita sudah berganti buku ya. Buku yang akan kita gunakan yaitu 5C. 5C ya. Kita akan bahas subtema 1 ya, tentang bagaimana tubuh mengolah makanan. Fokus bahasa Indonesia. Materi yang akan kita bahas adalah iklan. Sama anak saya juga mau di mana ya sekolah SD, lagi mencari sekolah SD nih. Biasanya kamu mau ke SD yang kayak gimana sih? Pengennya tuh akhlaknya Islami juga ya, Islamnya. Nah, ya, sekolahnya juga lumayan bagus ya Bu ya. Iya, harus yang bagus. Di mana ya kira-kira Bu ya? Di mana ya? Udah nungguin Udah. Iya, Bu, seru nih lagi cari apa? Ini kita lagi bingung Bu, mau sekolah di mana anak kita nanti. Lagi bingung ya? Iya. Ngapain jauh-jauh? Kenapa nggak di Daurah aja? Gimana itu? Gimana Bu? Ini kebetulan ada brosurnya. Wah. Coba saya lihat ya Bu. Dekat kok. Nah, kalau mau yang bagus kualitasnya, sama anak-anaknya nanti berkarakter, terus disiplin, Daurah aja. Wah, itu yang saya cari itu Bu. Pas banget. Yuk, kita daftar. Yuk. Aku juga sama mau daftarin anakku. Oh iya, ayo Bun. Percayakan pendidikan anak Anda pada Yayasan Daurah, yaitu SDIT Daurah. Dengan Daurah, kita pasti bisa. Ya, dari tayangan tadi tentunya kalian tahu dong kita akan membahas tentang apa? Betul, iklan. Apa sih itu iklan? Betul, iklan adalah bentuk promosi barang atau jasa yang dilakukan oleh seseorang, instansi, lembaga, atau perusahaan yang isinya berupa pesan yang menarik tentang keunggulan produk atau jasa tersebut agar masyarakat berminat memakai atau menggunakannya. Iklan ada 3 jenis. Yang pertama adalah iklan penawaran atau dagang. Berikut ini contoh iklan penawaran atau dagang. Karena menawarkan produk minuman agar dibeli oleh konsumen atau pengguna. Jenis iklan kedua adalah jenis iklan pemberitahuan atau pengumuman. Berikut adalah contoh iklan pemberitahuan tentang seminar ya, seminar online yang diselenggarakan oleh Sekolah Islam Terpadu Daurah, seminar parenting online ya, bisa diakses melalui Zoom atau live streaming YouTube. Nah, jenis iklan yang terakhir, yang ketiga adalah jenis iklan layanan masyarakat. Berikut adalah contoh jenis iklan layanan masyarakat tentang mencegah dan mengurangi penyebaran virus corona dimulai dari diri sendiri dengan social distancing atau jaga jarak.
Syarat iklan yang baik adalah yang pertama, pesan yang disampaikan harus komunikatif ya, harus mudah dipahami. Yang kedua, objektif dan jujur. Jadi tidak boleh dilebih-lebihkan atau tidak boleh dikurangi, harus jujur. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menarik sehingga diminati. Tentunya kalau iklan itu kan ingin mengajak atau membuat konsumen untuk membeli. Jadi harus menggunakan kata-kata yang komunikatif, yang menarik. Mohon maaf. Yang keempat adalah bahasa yang jelas dan mudah dimengerti. Yang kelima, kalimat yang digunakan tidak menyinggung produk lain, jadi tidak boleh menyinggung produk yang lainnya. Yang keenam, berisi ajakan agar membeli produk atau jasa yang ditawarkan dan konsumen tertarik membeli atau menggunakan produk yang diiklankan. Selanjutnya adalah unsur-unsur iklan. Yang pertama adalah menarik. Jadi iklan itu harus menarik perhatian ya. Bisa dilihat dengan tampilan atau gambarnya ya, yang menarik, yang membuat orang yang melihatnya tertarik, kemudian memunculkan ide-ide baru sehingga akan mudah diingat oleh konsumen. Yang kedua adalah memunculkan minat atau keinginan konsumen untuk membeli. Jadi ketika melihat iklan ya, jadi kita itu sebagai konsumen muncul ingin membeli karena iklannya tadi yang pertama menarik. Yang ketiga, menumbuhkan kepercayaan konsumen. Dalam membuat iklan sebaiknya menampilkan hal-hal yang membuat konsumen atau pemakai percaya pada produk yang diiklankan ya. Dan yang terakhir adalah memuat alamat dan nomor telepon yang dapat dihubungi. Jadi ketika konsumen sudah percaya, sudah tertarik, sudah minat, dapat menghubungi nomor telepon atau alamat yang sudah tertera dalam iklan. Nah, tentu kalian sudah dapat mengenal iklan dengan baik. Setelah kita mempelajari arti serta unsur-unsur iklan pada pembahasan sebelumnya ya, tadi kita sudah bahas, iklan dapat ditampilkan melalui media cetak dan media elektronik ya. Pada media cetak kita sering menjumpai contoh iklan melalui surat kabar, majalah, brosur, spanduk, dan lain-lainnya. Sedangkan pada media elektronik ya bisa lewat radio dan televisi, internet ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang iklan pada media cetak. Untuk memahami isi iklan dengan baik, kita harus dapat membaca pesan yang disampaikan dalam iklan. Sebaiknya pesan yang dituliskan dalam iklan menggunakan bahasa yang singkat dan jelas, sehingga akan memudahkan kita untuk memahami pesan yang dikandungnya. Berikut ini adalah ciri yang dapat kita lihat pada iklan media cetak. Yang pertama, dapat dilihat dan dibaca berulang-ulang karena tidak bergerak ya. Jadi kita mau baca berulang-ulang kapanpun juga bisa. Yang kedua, menggunakan gambar diam dan tidak bersuara. Karena sudah dicetak, jadi tidak ada suara dan diam. Yang ketiga, kalimat yang digunakan sangat terbatas, hanya beberapa baris saja. Dan yang keempat, penyajiannya hanya terlihat dalam bentuk gambar dan tulisan. Ya, selanjutnya kita akan perhatikan contoh iklan pada media cetak berikut ini ya. Pada iklan tersebut ya adalah contoh iklan produk minuman teh pucuk harum yang memiliki slogan rasa teh terbaik ada di pucuknya. Ya, iklan tersebut memiliki gambar diam dan tulisan yang disajikan sangat singkat sehingga memudahkan orang untuk mengingatnya. Iklan dibuat dengan tujuan untuk menarik minat konsumen dalam menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Walaupun demikian, prinsip kejujuran dalam beriklan tetap harus diutamakan. Menyampaikan informasi yang tidak benar termasuk ke dalam kebohongan dan penipuan.
Islam sangat menekankan kejujuran dalam berjual beli agar tidak merugikan pembeli ataupun konsumen. Nah, dalam hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya para pedagang itu adalah kaum yang fajir atau suka berbuat maksiat. Para pedagang itu tatkala menjajakan barang dagangannya, mereka bercerita tentang dagangannya kemudian berdusta. Mereka bersumpah palsu dan melakukan perbuatan-perbuatan keji. Hadis riwayat Ahmad. Ya, alhamdulillah pembahasan kali ini tentang iklan sudah selesai ya. Cukup paham ya dengan penjelasan dari Ustazah Juli? Baik. Kita akan latihan dulu ya, agar kalian tambah paham. Latihannya adalah kalian nanti Ustazah akan tampilkan tugas iklan media cetak. Kemudian kalian buka buku halaman 61. Silahkan dikerjakan di Ayo Eksplorasi. Di bawahnya ada 4 pertanyaan ya. Dari iklan media cetak yang akan Ustazah tampilkan ya, kalian bisa menjawab pertanyaan 1 sampai 4 ya. Ada contohnya di halaman 60 ada ya, kalian bisa menggunakan contoh tersebut. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembahasan materi iklan pada hari ini sudah selesai ya. Jika ada pertanyaan atau yang kurang jelas, tidak jelas, silahkan ditanyakan kepada guru kalian masing-masing. Jangan lupa tugasnya dikirim ke guru kalian masing-masing juga ya. Mohon maaf jika Ustazah Juli banyak kekeliruan dalam menjelaskan. Terima kasih kalian sudah mendengarkan dari awal sampai akhir ya. Mari kita tutup pembahasan kita hari ini, pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Ustazah Juli cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.